Bayangkan kita berada dalam sebuah rumah dengan halaman yang indah. Sinar matahari bersinar terang di luar sana, kupu-kupu terbang hinggap dari satu bunga ke bunga lain. Rumput bergoyang pelan oleh angin sepoi-sepoi. Indah kan? Tapi tunggu dulu. Bayangkan kita melihat semua itu dari balik kaca yang kusam. Kira-kira masih indah tidak terlihatnya? Besar kemungkinan jawabannya tidak, kan? Kenapa demikian? Ya karena kaca yang kita gunakan untuk memandang semua itu kusam adanya. Hidup ini ya sama. Mau seindah apapun hidup ini, sebanyak apapun anugerah yang Tuhan berikan, akan terlihat buruk. Tidak ada bagus-bagusnya kalau dilihat dengan hati yang penuh kedengkian. Hati yang tidak bersyukur. Kalau kembali ke ilustrasi kaca kusam tadi, mari sadari, yang membuat pemandangan di luar sana jadi tidak menyenangkan, bukan yang terjadi di luar sana, tapi kaca yang dipakai untuk melihatnya. Dalam hidup ini juga ya sama. Kalau ada orang yang terus mengeluhkan, hidupnya penuh kepahitan, jangan-jangan itu karena ia memandangnya dengan hati yang pahit. Hati yang penuh kepahitan. Bukan berarti hal buruk itu tidak ada. Hanya saja begini. Baik dan buruk itu soal sudut pandang. Betul? Katakanlah seseorang sedang mengalami kemalangan. Ia mengalami hal yang tidak menyenangkan. Ia merasa tidak senang. Ia mengeluhkan dan meratapi yang terjadi. Tidak lama berselang, ia menemui orang lain yang ternyata masalahnya lebih parah darinya. Meski masalah si orang ini tidak langsung selesai, tapi kira-kira ada yang akan jadi berbeda tidak dalam cara pandangnya? Pastinya, karena sekarang ada pembanding. Yang dialaminya ya tetap sama, tapi cara pandang yang digunakan sudah beda kali ini. Sebelumnya, ia menggunakan cara pandang yang menganggap dirinya adalah sosok yang paling malang. Wajar saja kalau rasanya pahit sekali. Kemudian, ia melihat orang lain yang ternyata jauh lebih parah, jauh lebih malang. Cara pandangnya jadi berubah kali ini. Kembali ke cara pandang dalam hidup ini. Kita juga sama kok seperti itu. Ketika ada banyak hal yang kita anggap tidak menyenangkan, kita anggap tragedi, bisa jadi kita lupa bahwa ada orang lain yang mengalami hal yang lebih parah dari kita. Mereka sedang jauh lebih menderita dari kita. Kalau ingat ke sana, bukankah seharusnya kita bersyukur? Bukankah sebaiknya kita introspeksi bahwa jangan-jangan yang salah bukanlah yang terjadi di luar sana, tapi yang ada dalam diri. Cara pandang dalam diri yang kita gunakan untuk menilai dunia di luar diri kita. Lain loh kalau cara pandangnya penuh syukur. Kita mampu memetik makna dan pembelajaran dari yang terjadi. Kalaupun ada hal yang kita tidak suka terjadi di luar sana, kita tidak buru-buru menyebutnya sebagai kemalangan. Bisa jadi kita akan menyebutnya sebagai pengingat, ujian, cobaan, atau apapun itu yang maknanya lebih positif. Nah, itu dia. Makna. Itu kan yang jadi penentu. Cara kita dalam memaknai. Manusia diberikan akal oleh Tuhan. Salah satunya ya untuk bisa memaknai. Beda dengan hewan dan tumbuhan. Masa iya anugerah dan titipan Tuhan itu tidak kita pergunakan dengan baik? Salah satunya ya kita pakai dalam memaknai dengan cara yang positif. Dengan cara yang selalu bisa mengingatkan kita bahwa apapun yang terjadi, sifatnya netral adanya. Cara kita memaknailah yang menjadikan apa-apa yang netral itu jadi bernilai menyenangkan atau sebaliknya. Karena kendali untuk memaknai ada pada diri kita,
Pertanyaannya, kendali itu mau kita pakai dengan cara bagaimana? Fokus pada apa yang bisa kita benahi, cara pandang dalam diri. Banyak hal yang bisa dibenahi jadinya.